Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu pimpinan LPKS yang ada di wilayah Jawa Tengah. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini telah bergabung bersama kami dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan bantuan program LPKS tahun anggaran 2023. Bapak Ibu dapat mendengar suara saya ya? Apabila nanti suara saya tidak bisa terdengar, silahkan dituliskan di kolom chat. Baik, terima kasih. Mohon maaf pada kegiatan hari ini mungkin kita waktu pelaksanaannya mundur dari jadwal yang telah ditentukan karena tadi kami juga terkendala teknis. Untuk acara yang pertama kita akan mendengarkan arahan sekaligus sosialisasi mengenai juknis pelaksanaan bantuan program pelatihan LPKS yang akan disampaikan oleh Koordinator Bidang Pemberdayaan Bapak Raden Rohadi Janto. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Ersta sebagai MC sekaligus moderator sekaligus yang mencatat atau notulen rapat kita di sini di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana pada pagi jelang siang hari ini kita dapat bertemu walaupun melalui media Zoom, ya, dengan acara tunggal adalah paparan atau sosialisasi ya tentang pelaksanaan bantuan program pelatihan untuk lembaga pelatihan kerja swasta di tahun 2023. Jadi saya tegaskan di sini Bapak Ibu bahwa yang mengikuti Zoom kali ini adalah para kepala atau pimpinan atau direktur dan pengelola dari lembaga pelatihan kerja swasta. Di sini di luar dari pemagangan ya, Mbak ya. Di luar dari pemagangan atau SO ya. Karena untuk pemagangan Jepang atau SO kita akan ada waktu sendiri nanti jam pinten Mas Chandra jam 1. Jadi monggo kalau bagi yang merasa lembaganya itu berupa SO bisa ikut nanti jam 1 atau jam 13 hari ini juga. Ya, untuk menghemat waktu saya disuruh baca juknis sama Mas Chandra ini. Jadi tadi Mbak Eta di samping saya yang membantu pelaksanaan Zoom kali ini, terus ada juga di sebelah sana Mas Chandra nanti akan memaparkan teknis bagaimana pelaksanaan daripada Banproklat untuk LPKS di tahun 2023 ini meliputi semua hal, baik itu keuangan, di pelaksanaan pelatihan maupun pelaporan ya. Nah, sudah ini ya. Nah, juknis ini sudah Bapak Ibu terima sekitar bulan, kalau di situ sih tahun kemarin ya, bulan Desember 22, dan mungkin sudah dipaparkan oleh pusat Latwogan ya waktu itu Mbak ya. Dari Bina Pelatihan Vokasi dan Pemagangan dari pusat. Waktu itu kalau tidak salah di Semarang ya. Di catwalk di BPPP Semarang dan dihadiri oleh sebagian dari LPKS dan juga lembaga yang mengurusi pemagangan. Next Mas.
Nah, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 68 bahwa kita di Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Vokasi dan Produktivitas diserahi, artinya mengelola banyak dari dari bantuan program, baik itu untuk Balai Latihan Kerja Komunitas, LPKS, LPK swasta, LPK SO, LPK atau BLK luar negeri, ya mungkin ada yang nyasar di sini. Itu sudah berlalu ya Zoom-nya ya Mbak ya. Sudah, ini tinggal melaksanakan verifikasi lokasi ya untuk BLKLN. Nah, kita sebatas hanya istilahnya ketiban amanah dari pusat ya untuk penyaluran bantuan program pelatihan yang berupa uang di sini. Ya, sistemnya adalah LS, ya langsung diterima masing-masing lembaga yang ditunjuk nantinya dengan surat penetapan. Jika Bapak Ibu yang sudah mengirimkan e-proposal, ya, proposal sekarang berbentuk elektronik ya, dikirim melalui link, dan juga proposal fisik, fisik tetap ada ya. Tadi pesan dari Mas Chandra tetap ada fisik. Terus linknya kita buka kapan kira-kira Mas? Nah, setelah sosialisasi ini Pak, monggo Bapak Ibu dicermati, linknya akan kita buka untuk mengirimkan e-proposalnya. Mohon e-proposal itu dilengkapi selengkap mungkin sesuai dengan juknis yang sudah Bapak Ibu terima di akhir tahun kemarin atau awal tahun ya. Sudah disosialisasikan oleh Latvogan di awal tahun 2023. Next Mas. Tujuan sasarannya lanjut aja. Ya, nah ini mekanisme daripada bantuan program pelatihan ya atau proses bisnis. Jadi penerimanya adalah LPKS, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, melalui UPT Pembina. Nah, UPT Pembina ini dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Semarang kebetulan membina atau wilayahnya mencakup Jawa Tengah ya. Jawa Tengah kecuali Solo Raya, Jogja, ya. Sragen termasuk Solo Raya, Purworejo dan Kebumen. Nah, selain wilayah yang saya sebut tadi adalah merupakan wilayah binaan kita. Nah, nanti teknisnya yang apa LPKS yang di luar wilayah tersebut ya mohon maaf jadi nggak bisa masuk ya Mbak Eta ya. Jadi hanya wilayah yang merupakan binaan dari BPPP Semarang yang sudah ditetapkan dengan surat keputusan Dirjen kalau nggak salah gitu. Dirjen. Yeah. Terus dari apa namanya link proposal itu kita nilai. Setelah kita nilai bagi yang memenuhi syarat, ya ini sudah diatur di juknis juga, akan kita lanjutkan ke verifikasi lapangan atau verifikasi lokasi. Nah, di verifikasi lokasi nanti Bapak Ibu menyiapkan dokumen yang sudah diupload di link e-proposal tersebut. Jadi kita akan ke lokasi selain melihat SDP-nya, terutama sarpras, juga instrukturnya, itu juga tolong disiapkan
yang asli ya Bapak Ibu, bukan fotokopi, dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu upload di e-proposal. Jadi nanti kita akan mencocokkan apakah sesuai atau tidak. Dan poin-poin atau penilaian sudah ada di Juknis. Monggo Bapak Ibu baca mana-mana yang apa bisa bernilai tinggi, ya, dan mana-mana yang sebagai apa namanya sebagai support aja. Nah, mudah-mudahan dari sekian banyak ini nilainya tinggi-tinggi semua ya. Jadi kita bisa memilih dengan apa dengan leluasa aja untuk lembaga yang kita tetapkan. Dan jumlah paket kita eh, tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Dan ini yang akan apa yang akan kita laksanakan memang dari pusat sebanyak 14 paket ya diperebutkan oleh seluruh LPKS di binaan kita di Jawa Tengah, kecuali Purworejo dan Kebumen. Nah, itu yang jadi binaan kita. Ya. Hanya memperebutkan 14. Jadi kalau dibilang itu rezeki ya rezekinya Bapak Ibu kalau memang dapat, dan kalau tidak dapat ya bisa ikut tahun berikutnya kalaupun ada nih Mbak Eta ya. Ye. Setelah kita nilai proposal, kita verifikasi lapangan, terus nanti akan kita adakan rapat di tim kita untuk memutuskan LPKS mana yang akan mendapat bantuan. Nah, ini eh, nanti wujudnya surat penetapan dan akan kita tembuskan juga ke dinas. Karena dinas yang membidangi ketenagakerjaan adalah dinas yang mengayomi penjenengan semua, ya, kalau nggak salah di sini. Jadi kita tetap tetap berkoordinasi dengan dinas tempat. Lanjut, Mas. Nah, ini pelaksanaan PPK. Nah, ini pelaksanaannya monggo dipersiapkan program pelatihannya itu sudah ada di akun Siap Kerja ya. Nanti dijelaskan Mas Chandra apa namanya buka linknya. Saya juga kurang paham ini untuk apa teknisnya. Terus strategi dan materi belajar nanti juga dijelaskan instrumen pengujian, instrukturnya juga. Nah, ini instruktur itu ada poinnya ya mungkin ya di ini di Juknis mempunyai sertifikat ya, sertifikat untuk teknis dan metodologi. Itu juga ada poinnya kalau tidak salah. Monggo nanti disiapkan juga apa namanya sertifikat yang istilahnya yang masih berlaku ya untuk metodologi dan teknisnya. Terus peserta pelatihan, nah peserta pelatihan ini Bapak Ibu bisa mengambil dari wilayah Bapak Ibu ya di kabupaten di mana LPKS itu berada, juga bisa di luar wilayah tersebut. Jadi nggak terbatas, tidak terbatas pesertanya dari kabupaten di mana lembaga tersebut berada. Ya. Terus apa namanya kriteria peserta, monggo pokoknya usia produktif, usia kerja. Jangan anak-anak yang masih di bawah ini ya di bawah umur belum layak untuk untuk bekerja sesuai apa peraturan yang telah ditetapkan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ya. Sarana prasarana dan fasilitas pelatihan itu jelas akan kita nilai pada saat kita verifikasi lokasi ya. Monggo disiapkan mulai dari papan nama atau spanduk ya. Papan nama itu kelihatan jelas kalau itu memang baru ditempelin itu kelihatan. Jadi harapan kami papan nama itu sudah ada sejak sebelum kita akan buka ini apa namanya pelatihan. Jadi jangan sampai belum ada terus adanya banprop mendadak pesen dicat aja belum kering sudah ditempel. Nah itu ada juga yang kayak gitu di tahun-tahun yang kemarin. Bahan pelatihan nanti akan ditetapkan dari kita
di dalam bentuk RAB nggih, rencana anggaran biaya pelatihan. Dan lanjut dulu lanjut. Nggih. Nah, ini programnya nanti dijelaskan di Mas Chandra dan jam pelatihannya atau durasinya mulai dari berapa Mas? 140 sampai 160 sampai 240. Nah, nanti RAB-nya juga menyesuaikan ya antara 140 sampai 240. Nah, di sini nilainya maksimal 50 juta, benar Mas J. 50 juta itu tidak ngepasi 50 juta dihabiskan. Ya Bapak Ibu, jadi tergantung daripada RAB yang Bapak Ibu buat. Nanti akan kita tampilkan gambaran saja, jadi jangan dicontoh persis ya. Jangan dicontoh persis, kita ada gambaran aja mengenai RAB. Ya, monggo nanti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalaupun lebih nanti ya namanya bantuan juga bantuannya ya maksimal kisaran 50 juta dan kalaupun itu kurang itu Bapak Ibu wajib mengembalikan walaupun hanya 100 perak ya Mas. Itu wajib untuk dikembalikan. Nanti eh, sistem atau bagaimana cara pengembalian akan diatur kemudian. Terus lanjut instruktur, monggo instruktur sudah jelas dari apa dari lembaga masing-masing dengan ketentuan tadi ya, punya sertifikat baik teknis maupun metodologi. Terus itu diutamakan berasal dari ini peserta pelatihan tadi sudah saya sebutkan bahwa usia kerja, ya usia produktif berasal dari pencari kerja, pekerja ter-PHK, penggiat UMKM, disabilitas dan sebagainya ya. Jumlahnya adalah 16 orang satu paket ya. Dan peserta ini harus terdaftar di aplikasi atau siap kerja layanan pelatihan siap kerja pokoknya mulai dari pendaftaran awal sampai nanti lulus itu semua akan apa di akan berhubungan dengan akun siap kerja. Nanti ada tambahan apa di aplikasi Smile dan sebagainya, mungkin nanti dijelaskan kalau nggak Mbak Eta ya Mas Chandra ya. Lanjut. Nah ini sarprasnya bisa dicermati lagi mana-mana yang belum ada di lembaga, monggo dilengkapi. Ini kurang lebihnya aja tempat pelaksanaan workshopnya ada bersih rapi. Apakah workshopnya itu jadi satu dengan rumah tinggal atau hanya disekat atau berada di lokasi lain. Nah, nanti akan menjadi penilaian kami. Terus listrik, nah listrik ini eh, bagaimana kalau jumlah siswanya 16 memakai istilah apa kayak komputer ya, komputer nyala semua, apakah listriknya memadai? Nanti akan kita hitung juga dan kita tanyakan di saat verifikasi lokasi. Air juga harus bersih, toilet, kamar mandi, internet. Ya, ini menyesuaikan dengan programnya. Terus sarana P3K, perlengkapan P3K, alat mesin, perlengkapan peserta dan bahan pelatihan. Nah, ini nanti akan diatur di RAB. KPKS harus menyusun jadwal pelatihan dalam 1 tahun ajaran. Nah, ini monggo nanti menyesuaikan wilayah koordinasi pelaksanaan mengacu kepada sebaran wilayah ya yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa kita UPTP itu yang mengampu atau menyalurkan bantuan program pelatihan ini ada 18 tersebar di seluruh Indonesia ya.
dan Semarang salah satunya masuk di penyebaran tersebut. Penerima bantuan ditetapkan dengan SK penetapan Kepala UPTP, Kepala BPPP Semarang, dan ditembuskan kepada dinas. Nah, sudah saya katakan tadi, surat penetapan nanti akan kita kirim juga ke dinas. Terus tata cara pemberian bantuan program pelatihan ke LPKS. Yang pertama, memiliki izin, itu jelas ya, tidak bisa ditawar lagi. Izin menyelenggarakan pelatihan dari OSS ya, Mas. OSS kalau sekarang. Bapak Ibu tentunya sudah ini ya, sudah terbiasa untuk masalah izin, dan tolong dicek kembali eh, masa kadaluarsanya ya, apakah akan habis atau bahkan sudah habis, monggo bisa diperpanjang, atau mungkin berlaku seumur hidup, kita kurang tahu ya untuk izin penyelenggaraan. Terus yang kedua, memiliki NPWP ya atas nama lembaga. Ya. Jadi NPWP dan nomor rekening bank itu harus sama, Bapak Ibu, atas nama lembaga. Dan untuk rekening bank mohon dicek ya, kira-kira nanti kita transfer untuk termin 1 sebelum pelaksanaan pelatihan itu harus aktif. Ya, dicek lagi saldo minimalnya, jangan sampai nanti pas waktunya kita transfer balik lagi. Jadi kalau dana itu sudah tidak bisa masuk, akan kembali ke kita, dan ngurusnya itu agak lama ya. Nah, nanti setelah pelatihan dimulai. Jadi kita usahakan di sini Bapak Ibu tidak nomboi dulu ya. Artinya sebelum pelatihan dimulai diharapkan sudah cair walaupun di termin pertama. Kecuali kalau ada trouble di aplikasi kita dengan KPKN dan sebagainya ya, akan terjadi mundur. Tapi akan kita infokan kemudian. Nah, ini akreditasi lembaga dari lembaga akreditasi LPK ini kok di sini ditulis diutamakan ya. Monggo nanti baca kembali juknisnya, memang diutamakan, Mas, atau diwajibkan, yang penting disiapkan dulu lah dan dicek lagi mati atau tidaknya ya. Diutamakan memiliki MOU, perjanjian kerjasama penempatan. Nah, ini kalau dulu saya megang bansos subsidi program itu, pengutamaannya ya harus ada perencana penempatan ya. Jadi rencana penempatan itu di mana, dan dari kita nanti setelah selesai pelatihan akan kita tagih Bapak Ibu, penempatannya di mana. Itu nanti akan kita monitor 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan ya. Nah, kalau sudah kita beri banprok terus lulusannya kembali jadi penganggur ya percuma. Itu ya. Jadi tolong disertakan untuk rencana penempatannya. Kivin dan terverifikasi data kelembagaan dalam siap kerja. Nah, ini tadi saya berbincang dengan Mbak Eta, Mas Chandra, dan teman-teman, itu mungkin masih ada VIN yang belum terverifikasi. Ya, monggo nanti akan kita bareng-bareng akan kita cek di akunnya siap kerja apakah sudah terverifikasi atau belum. Terus menggunakan program pelatihan yang terdaftar pada, nah nanti dijelaskan Mas Chandra lah untuk membuka proklat.kemnaker.go.id dan sebagainya aja, yang akan disusun atau program pelatihan yang disusun oleh LPKS. Nah, sebaiknya kita mengacu ke yang sudah ada aja, jadi nggak terlalu repot. Memiliki instruktur sudah jelas, memiliki tenaga pelatihan. Nah, Bapak Ibu, tolong nanti setelah kita MOU,
siapkan tenaga untuk administrasi khusus mengurusi pelatihan ini. Dan jangan berganti-ganti Bapak Ibu. Jadi begitu ditetapkan MOU, tunjuk tenaga pelatihannya itu akan mengerjakan administrasi dari awal sampai nanti penyusunan laporan paripurna. Itu kalau bisa, ya bukan kalau bisa, harus itu jangan ganti. Ya, dari awal satu orang atau dua orang saja. Karena nanti akan eh, kita panggil kita panggil baik di hotel maupun di apa di kantor BPPJ Semarang. Terus memiliki sarana pelatihan, ruang teori itu sudah jelas ya, ruang praktek, alat bantu peragaan dan sebagainya. Next, Mas. Menyertakan surat permohonan bantuan. Oh, ini permohonannya ya. Permohonan bisa satu paket atau lebih ya, Mas? Tergantung ya. Sementara satu paket dulu karena jumlah paket kita hanya terbatas dan jumlah lembaga kita di Jawa Tengah ini lebih dari 600 lembaga kalau tidak salah. Menyertakan surat pernyataan kesanggupan. Ini nanti bisa dilihat di Juknis, banyak sekali syarat-syaratnya yang harus dibuat. Dan mungkin kita sudah siapkan softnya ya. Nanti Bapak Ibu tinggal mengcopy terus mengganti apa yang perlu diganti dan kalau perlu di materai tanda tangan monggo nanti menyesuaikan. LPKS yang belum memiliki akreditasi dari LA saat ditetapkan menjadi penerima bantuan dalam proses berlangsung harus melakukan proses akreditasi. Nah, ini dibuktikan dengan surat keterangan, maksudnya untuk ngurusnya ya Mas, sedang dalam proses pengurusan gitu ya. Harus ada buktinya. Next. Ya kita eh, lanjut ke bentuk bantuan. Tadi sudah saya singgung sedikit. Bantuan adalah swakelola tipe 4 ya, melalui mekanisme LS atau langsung berupa uang ya. Pencairan dana bantuan dilakukan berdasarkan ketetapan pejabat pembuat komitmen disahkan KPA ya atau kepala balai. Terus besarannya 50 juta rupiah maksimal per paket program pelatihan dengan durasi mengacu pada program pelatihan. Kalau yang dulu-dulu memang harus habis ya 50 juta yang tahun berapa itu 2019 atau berapa. Cuma sekarang karena temuan dari auditor itu mengacu kepada kebutuhan lembaga. Jadi kalau misalnya hanya makainya 40 juta ya sudah yang 10 juta dikembalikan. Ya. Makanya 49 juta 900 ya yang sisanya 1.000 rupiah dikembalikan kayak gitu ya. Gitu, Pak. Nah, dari pengalaman kemarin yang di BLK komunitas itu eh, jarang yang sampai bulat 50 juta. Pasti 100 perak pun ada pengembaliannya. Ini contohnya untuk penggandaan laporan akhir. Nanti Bapak Ibu ngitung sampai detail ya bagaimana mengfotokopi laporan akhir menjilid akan kita sediakan apa namanya mungkin dari fotokopian nanti kita hitung di situ. Nah, ending daripada jumlah bantuan itu di situ Bapak Ibu. Jadi jumlah fotokopi berapa dikalikan berapa rupiah. Nah, disitulah terakhirnya Bapak Ibu menetapkan jumlah bantuan yang Bapak Ibu pakai. Besaran tersebut berbeda antara jenis program pelatihan. Nah, ini apalagi program pelatihannya berbeda, JP-nya juga berbeda. Itu sangat-sangat tergantung dan mempengaruhi besaran daripada jumlah bantuan. LPKS masing-masing dialokasikan satu paket. Nah, ini sudah jelas
alokasinya satu paket. LPKS mengajukan proposal yang diatur dalam, sudah jelas juga dalam hal LPKS mengajukan dan atau tidak lolos dalam pengajuan sampai batas waktu ditentukan oleh UPTP, maka bantuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh LPKS yang lain. Ini kayaknya ini apa nggak sampai segitu ya mungkin ya. Mudah-mudahan yang kita verifikasi sekali sudah sampai ke PKB atau MOU. Kalau tidak mundur ya. Surat permohonan penambahan bantuan ini karena hanya 14 mungkin tidak mungkin dapat 2 paket ya Mas Chandra ya. Ya. Terus administrasi keuangan paling lambat tanggal 15 Desember ini itu untuk resminya, tapi kita usahakan di akhir November paling lambat sudah harus selesai untuk laporan apa namanya laporan paripurna. Terus target alokasi, nah ini ada komponen untuk pendukung pelatihan dan komponen utama pelatihan ya. Untuk pendukungnya ada ATK, materai, konsumsi rapat, koordinasi dengan UPTP, penggandaan, honor, wah dapat honor juga ini panitianya. Honor tim rekrut ada juga dokumentasi dan spanduk. Terus yang di komponen utamanya penggandaan modul, bahan, perlengkapan, peserta, pakaian kerja, honor instruktur, sertifikat, konsumsi peserta, konsumsi pembukaan penutupan, uang saku. Ini BPJS belum masuk ya Mas? Oh ya, nanti ada tambahan mungkin untuk BPJS, dijelaskan Mas Chandra, komponen listrik air nggak masuk. Oh nggak masuk J. Jadi kalau seperti apa namanya bentuk bantuan itu kan tidak semuanya dicakup ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa isokung kayak bantuan ya hanya sekedar maksimal 50 juta, kalau kurang ya ditambahi sendiri, kalau sisa ya dikembalikan kayak gitu ya. Oke, mau lanjut. Nah, rincian penggunaannya akan diatur sesuai dengan RAB nanti. Nah, ini yang sudah ditetapkan di sini itu tidak bisa berubah. Honor 40.000 per jam pelatihan, honor panitia 3 orang 400 apa 400.000 dan sebagainya. Ini tetap Bapak Ibu nanti kalau membuat RAB tolong sesuaikan dengan ini ya untuk yang biaya yang sudah ditetapkan. Yang bisa berubah adalah bahan pelatihan kalau nggak salah. Bahan pelatihannya nanti tergantung program yang Bapak Ibu ambil, juga durasi untuk jam pelatihannya, uang saku dan sebagainya. Monggo sudah jelas. Terus biaya transport, ya. Nah biaya transport di sini at cost. Jadi yang akan kita ganti adalah yang Bapak Ibu serahkan ke kita dan kita akan cek lagi dengan prinsip wajar ya. Jadi tidak mungkin dari Ungaran sampai ke Semarang bensinnya 200 liter itu tidak mungkin. Itu nggak wajar namanya. Mungkin mungkin ngakali Bapak Ibu membawa Dream sendiri di joknya di Dream itu dapat ini itu sudah nggak masuk akal. Itu akan kita periksa lagi dan kalau memang tidak masuk akal nanti akan dikembalikan. Kewajaran, efektif, efisien, dan apa tadi yang ini. Terus lanjut Mas setelah ini. Nah ini verifikasi proposal. Nanti teman-teman kita satu tim akan memverifikasi proposal yang sudah masuk di kita melalui link. Nah, nanti linknya akan kita buka setelah ini atau besok pagi Mas mulainya. Setelah ini ya.
nanti dicermati Bapak Ibu, dan akan ada batas waktu ya, akan ada batas waktunya, monggo dicermati. Setelah sampai batas waktu tertutup ya tentunya juga sudah tidak bisa masuk lagi ya Mas Chandra ya. Ye, lanjut Mas. Verifikasi persyaratan administratif. Nah, tadi sudah dibahas juga memiliki VIN terverifikasi, memiliki program latihan NPWP, dan rekening atas nama lembaga. Itu harus sama itu, NPWP dan rekeningnya. Terus memiliki instruktur, jelas, bukti kepemilikan atau sewa, mengajukan e-proposal. Lanjut. Realisasi kepekerjaan, lulusan pelatihan dalam 3 tahun terakhir. Oh, ada juga ini berarti yang sudah Bapak Ibu latih ini ya. Ini eh, yang bekerja, maksudnya gimana tuh kali 50 skornya, Y. Nanti ya nanti dijelaskan lah. Terakreditasi itu sudah jelas. Nah, ini skor-skor dalam penilaian nanti. Ada skor 10, 50, 30 dan sebagainya, Y. Memiliki MOU skornya 10, tidak memiliki 0 dan sebagainya. Jadi kita tuh terbuka Bapak Ibu untuk men-skor ini. Ya. Terus lanjut, tata cara penetapan penerima bantuan sudah jelas. Jadi nanti kalau sudah selesai kita verifikasi lokasi, kita kita rapatkan dengan tim, eh, kita akan panggil untuk melakukan MOU atau perjanjian kerja bersama, ya. Nanti tempatnya menyusul. Itu ya. Terus pencairannya, nah ini pencairannya nanti bisa dijelaskan lanjut oleh Mas Chandra. Yang jelas kita bagi dalam 2 termin ya, atau 2 tahap. Yang pertama sebelum pelatihan sudah cair duluan 70%, berarti 35 juta. Ya. 35 juta itu sebelum pelatihan, dan silakan dibelanjakan Bapak Ibu ketika sudah cair masuk rekening, segera diambil, ya, eh, tanpa disisakan. Jadi segera diambil, dibelanjakan, dan Bapak Ibu harus mempertanggungjawabkan sekurang-kurangnya adalah 80% dari nilai tersebut. Baru bisa untuk mencairkan termin yang berikutnya ya. Termin kedua sebesar sisanya sesuai yang Bapak Ibu ajukan sesuai dengan RAB-nya. Jadi bukan pertama 35 juta, yang kedua 15, itu enggak. Kalau pertama jelas 35 juta ya Mas ya. 35, yang kedua nanti sesuai RAB yang Bapak Ibu ajukan. Nanti diperjelas lagi oleh tim keuangan atau diwakili Mas Chandra. Terus tata cara penerimaan bantuan ini sudah jelas ya. Untuk tahap pertama nanti ada PKB, ini dokumennya ini, ya. Pengujian terus transfer dana. Nah, terus tata cara penerima bantuan tahap pertama apa aja yang harus dilampirkan di sini. Ya, nanti akan diperiksa juga oleh tim kami. Ini kita lakukan setelah PKB ya Mas ya, atau pada saat kita PKB atau perjanjian kerja bersama, Bapak Ibu melakukan tanda tangan PKB. Di saat itu juga Bapak Ibu harus membawa perlengkapan yang sudah ada di kita tulis di sini, kita tayangkan ini ya. Dilengkapi. Kalau belum lengkap ya akan kita suruh melengkapi sampai benar-benar lengkap. Dan ini ada juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh Bapak Ibu semua. Fungsinya apa? Fungsinya semua dana yang sudah terkirim atau
diterima panjenengan semua itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu semua sebagai penerima bantuan. Jadi apa-apa yang Bapak Ibu terima itu Rp1 pun harus ada pertanggungjawabannya ya. Nah nanti endingnya ada di pemeriksaan atau di auditor. Nanti Bapak Ibu akan berhadapan dengan auditor ya. Kita hanya istilahnya membina saja, mengarahkan bagaimana belanja yang baik, belanja yang benar, pertanggungjawabannya bagaimana yang harus sesuai dengan juknis, bagaimana itu membuat kwitansi, membuat nota yang sah itu yang kayak apa, itu nanti akan dijelaskan. Lanjut Mas. Nah ini untuk yang kedua, setelah Bapak Ibu belanja ya, sekurang-kurangnya 80% dari nilai 35 juta, kumpulin nota-notanya, kwitansinya dan sebagainya. Nanti akan kita panggil lagi di suatu tempat untuk kita koreksi, kita verifikasi lagi. Nah, kalau memenuhi syarat akan kita cairkan untuk termin yang kedua. Termin kedua akan cair sebelum pelatihan berakhir, benar ya? Ya, jadi tidak ada kata-kata Bapak Ibu nomboi dulu, itu tidak ada. Jadi nanti setelah selesai pelatihan, seperti yang tercantum di lembar MOU-nya atau lembar PKP-nya itu paling lambat berapa Mas? Seminggu atau 5 hari? Laporan paripurna? 10 hari. 10 hari setelah selesai pelatihan, Bapak Ibu harus sudah menyelesaikan atau menyusun atau mengumpulkan laporan paripurna. Ya, dengan demikian berarti selesai untuk pelaksanaan Banprok yang Bapak Ibu jalankan. LPKS, ya Mas. Ini sama. Oh, ini tahap 2-nya, Tata cara penerima ketentuan perpajakan. Nah, nanti berapa pajaknya sudah kita atur ya, sesuai dengan ketentuan. Dan itu pajak harus dibayarkan atau dipotong dari yang Bapak Ibu terima ya sudah. Jadi yang Bapak Ibu terima sudah termasuk pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan sebagainya. Ini ada ketentuannya dan kita sudah menetapkan ya Mas berapa, sudah ada di kolom-kolomnya nanti dalam RAB. Nah ini pengembalian dana bantuan yang sisa dari 50 juta Bapak Ibu sisa berapa, nanti ada tata caranya untuk mengembalikan. Terus sanksi, kita nggak usah ke sanksi ya, sanksinya nanti ngeri itu sampai perdata dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak ada yang sampai ke sanksi. Lanjut, mekanisme pelaksanaan. Nah ini teknis banget, nanti Mas Chandra yang akan menjelaskan. Jadi mulai rekrut kapan Mas peserta? Setelah PKB ya, setelah ditetapkan. Nanti Bapak Ibu akan menerima surat penetapan ya, akan dikirim ke lembaga, kita tembusi ke dinas dan monggo silakan mulai dari situ bisa rekrut. Rekrutnya berapa lama kira-kira? Sampai kira-kira 1 minggu. Yes, 1 minggu setelah PKB Bapak Ibu bisa rekrut sampai dengan awal pelaksanaan pelatihan. Nanti jadwalnya juga akan ditayangkan dari sini. Terus monggo lanjut. Nah ini ada tadi ada pembukaan ya, pembukaan dan pengarahan seremonial pembukaan nantinya bisa tidak di hari pertama ya. Jadi hari pertama misalnya hari Senin, itu monggo silahkan jalan duluan. Seremonialnya nanti menyusul. Diharapkan Bapak Ibu mengundang dari dinas tempat, dinas yang membidangi ketenagakerjaan ya. Jadi dinasnya itu tahu dan ikut memantau bahwa
benar-benar ada pelaksanaan pelatihan Banproklat di lembaga Bapak Ibu sesuai dengan penetapan yang surat penetapan yang sudah diterima dinas. Next, penyelesaian administrasi. Ini nanti teknis banget dijelaskan oleh teman-teman. Unggah dokumen gimana Mas itu? Oh, ya, itu per hari ya. Nah, nanti Bapak Ibu untuk memonitor pelaksanaan pelatihan baik dari kami, tim kami dan dari dinas mungkin tolong dikirim ke kita ya, nanti ada Bitly. Ya, nanti ada diatur oleh tim kita foto, video, ya mulai dari awal pelaksanaan hari pertama, terus seremonialnya sampai di hari terakhir penutupan, ya baik itu gambar atau video dan sebagainya. Next, monitoring. Monitoring akan kita laksanakan sidak Bapak Ibu. Jadi di tengah-tengah pelatihan kita tidak tahu kapan juga nanti mungkin dari tim kami akan memberitahu kalau sudah mau sampai ke lokasi. Ya, kalaupun nanti belum tahu ya suruh Sherlock dan sebagainya, tapi tiba-tiba akan nongol di depan Bapak Ibu, di depan kelas yang Bapak Ibu melaksanakan pelatihan. Terus habis ya demikian sekilas tentang juknis yang kita paparkan kedua kali ya setelah kemarin dari Latpogan, dan ini lebih mengarah ke teknis pelaksanaannya. Monggo kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang bisa saya jawab sekarang, saya jawab, yang nggak bisa kita jawab sekarang ya nanti lewat chat atau apa aja. Monggo kembali ke moderator dulu. Baik, terima kasih untuk arahan dan penjelasannya, Pak Raden. Silakan Bapak Ibu, dari saya akan membuka untuk 3 penanya terlebih dahulu sebelum dilanjutkan untuk penjelasan teknis. Untuk bertanya silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, saya rasa mungkin penjelasan mengenai juknis juga telah diterima dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga untuk kegiatan pada pagi hari ini akan dilanjutkan mengenai penjelasan teknis mengenai pelaksanaan bantuan program pelatihan LPKS. Kepada Bapak Chandra dipersilakan. Terima kasih Mbak Eta. Izin Pak Raden melanjutkan pembahasan terkait mekanisme atau teknik terkait bantuan program pelatihan untuk LPK swasta. Izin share screen juga dari RAB dulu. Saya akan menjelaskan dari RAB. Semoga kebaca ya, tapi nanti akan file aslinya pun akan saya berikan di chat Zoom. Tapi ini sebenarnya saya bahas dulu untuk penjelasan awal terkait draft RAB atau RPDB, rencana pengeluaran dana bantuan. Di sini sudah ada draftnya. Seperti tadi yang dijelaskan Pak Raden bahwa setiap program pelatihan itu memiliki JP yang berbeda-beda. Program pelatihan yang tersedia di proklat.kemnaker.go.id. Misalnya untuk program pelatihan Practical Office Advance misalnya. Ini sambil saya share juga untuk proklatnya.
Misalnya untuk tadi program pelatihan kan mencarinya di laman proklat.kemenaker.go.id, lalu bisa mencari di kolom pencarian, misalnya Practical Office Advanced. Nanti di sana ada muncul yang 260, 240. Nah, yang dipakai itu adalah yang 240. 240 yang mana? Ada dua. Nah, ingat bahwa nanti sistem pembelajarannya melalui offline, kecuali memang mau pakai blended, tapi itu pun jarang karena ada khusus untuk apa namanya sistem LMS-nya yang biasa umum dipakai yang offline ini 240 JP Practical Office Advanced. Ini misalnya contohnya untuk yang 240 JP. Ada juga misalnya untuk kelas yang untuk kelas itu kebanyakan misalnya 2F SMAW itu 160 JP dengan JP yang lebih kecil. Ada juga untuk misalnya pembuatan roti dan kue itu juga JP-nya kalau tidak salah juga tidak sampai 240. Jadi JP atau jam pelatihan itu berbeda-beda sesuai nanti program yang dipilih. Nah, milihnya dari mana? Dari laman proklat.kemenaker.go.id. Pilihlah kalau misalnya ada pilihan 240, 260 ya pilih yang 240 dan pilihlah yang offline di sini bukan yang blended. Yang offline lalu ketika dibuka dan ada pilihan untuk apa versi, oh, ini versinya tidak ada, kita buka yang lainnya. Misalnya ada versinya dipilihlah yang paling baru, versi 3. Itu demikian untuk proklatnya atau program pelatihannya. Nah, setelah tadi sudah memilih program pelatihan, maka selanjutnya adalah membuat draft RAB-nya. Draft RAB tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Raden menyesuaikan dengan program pelatihan dan JP-nya. Nah, di JP ini sudah dibuatkan untuk draftnya dari yang 140 JP, 160 JP, 180 JP, sampai yang 240 JP. Kita nanti sepakati bahwa untuk pelatihannya per hari itu 10 JP. Jadi dari jam nanti ada ininya, ada jadwalnya juga. Jadi dari jam pelatihannya dari pelatihannya dari jam 7.45 sampai nanti selesai pelatihan satu harinya itu 16.30. Dari jam 7.45 sampai 16.30 nanti juga akan saya share terkait jadwal pelatihan. Saya lanjutkan dulu dari draft RAB-nya ini. Sudah ada pilihannya mau pakai 140, 160, 160 atau 240 tergantung CP-nya, lalu ada bagian kopnya. Bagian yang di merah-merah ini nanti disesuaikan dengan nama LPKS dan program pelatihan yang dipilih. Saya contohkan di sini untuk yang 240 JP, komponen yang pertama itu pendukung pelatihan, yang A itu ada alat tulis kantor. Alat tulis kantor itu sesuai juknis di sana sudah dijelaskan sebetulnya ada maksimalnya, maksimal 1,5 juta. Cuman kenapa kok dibuat di sini 500? Karena ini berdasarkan draft ini tuh bukan harus saklek seperti ini, tidak. Cuman di sini kami mempertimbangkan antara distribusi biaya atau distribusi harga dari setiap komponennya. Ini sudah kami pikirkan matang-matang, sudah diaplikasikan juga dengan di bahan prok PLK komunitas karena hampir mirip dengan jumlah dana yang sama yaitu 50 juta maksimal. Jadi alat tulis kantor di sini kami tuliskan 500.000. Kenapa kuning? Karena masih bisa diutak-atik. Silakan kalau memang kebutuhannya lebih nanti diutak-atik, tapi tentu saja kemungkinannya akan mengurangi yang lain. Seperti itu. Lalu yang transport koordinasi di sini ada 4 trip. Nah, 4 trip itu
Untuk 4 kali perjalanan apa saja? Di bawah ini sudah kami tuliskan juga. Jadi transport koordinasi itu nanti ada 4. Yang pertama itu pada saat PKB dan perjalanan dalam tahap 1. Lokasinya yang pasti di Semarang. Terus ada yang kedua tuh verifikasi SPJ penggunaan dana tahap 1 dan pencairan dana tahap 2 di Semarang lagi. Penyelesaian laporan paripurna bahan proklat itu di Semarang, dan yang terakhir monggo kalau mau dipakai untuk koordinasi pelaksanaan pelatihan, entah untuk konsultasi, entah untuk koordinasi, entah untuk apa namanya meminta saran dan lain-lain, itu bisa nanti. Jadi 4 kali atau 4 trip itu digunakan untuk hal tersebut. Di sini kami tulis satuannya 250 dengan asumsi 250 itu untuk wilayah Jateng, sekali perjalanan pulang pergi itu sudah mencukupi untuk biaya tol kalau ada dan BBM-nya. Nah, seperti tadi dijelaskan Pak Raden bahwa transport itu sistemnya nanti pertanggungjawabannya dengan at cost. At cost itu dalam artian uang yang dikeluarkan untuk perjalanan, nah itulah yang akan diganti. Tentu saja disertai dengan bukti. Buktinya bisa berupa BBM tadi, struk bensin. Stok bensin otomatis struk bensin yang dikeluarkan oleh Pertamina. Jadi misal kalau beli bensin biasanya eceran itu tidak bisa. Nanti akan kami jelaskan lagi kalau memang lembaganya menjadi lembaga yang terpilih dan dan ikut PKP, nanti akan kami jelaskan teknisnya lebih detail lagi. Cuman gambarannya tadi kalau untuk at cost tadi disertai dengan bukti bensin ya bukti yang dikeluarkan oleh Pertamina. Dan tol pun tol yang apa namanya tol yang sesuai, misalnya berangkatnya ya dari Cilacap ya nanti tolnya berarti harusnya dari masuknya Pemalang karena biasanya arahnya lewat sana, atau bisa jadi masuknya lewat Banyumanik kalau lewatnya apa Banjarnegara, atau lewat Bawen itu juga bisa. Jadi kalau misalnya tolnya ternyata dari mana dari Jawa Barat atau bahkan berbeda dengan kondisi realnya itu tidak bisa tertanggung karena sekali lagi ini sifatnya ad cost. Lalu yang ke yang bagian C, honor panitia pelaksana dengan ketetapan tadi sudah dijelaskan Pak Raden bahwa jumlahnya untuk per orang 400.000, maksimal ada 3 orang. Jadi nanti 400 kali 3 1.200.000 jumlahnya. Honor rekrut juga untuk per orangnya 150.000, maksimal 2 orang. Dokumentasi penggandaan pelaporan nanti digunakan itu untuk melakukan atau membuat laporan paripurna di akhir. Makanya di sini kan ada satuan jumlah tahap 1, tahap 2. Untuk penggandaan pelaporan ini tertulisnya di tahap 2 karena nanti dipakainya di akhir. Spanduk ruangan itu nanti kami masukkan juga, ada anggarannya di sini sejumlah 200.000 spanduk untuk pembukaan dan penutupan. Jadi hanya 1 buah spanduk saja untuk dua kali kegiatan itu, pembukaan dan penutupan, dan juga untuk kegiatan pelatihannya. Jadi tidak ada yang buat 2 spanduk atau 3 sesuai dengan arahan Pak Raden, dan memang kemarin ada rekomendasi dari BPK bahwa spanduk dibuat hanya maksimal 1 saja. Terus yang G ini ada transport supervisi Disnaker. Supervisi Disnaker di sini bisa digunakan untuk pertama melakukan kunjungan ke Disnaker, misalnya untuk melaporkan bahwa mau ada pelatihan atau mengundang mereka untuk datang pembukaan pelatihan, itu bisa. Atau bisa juga digunakan ketika Disnaker datang ke LPK pada saat pembukaan, itu juga bisa. Cuman yang ditanggung sekali lagi ini bentuknya transport, berarti otomatis sekali lagi at cost. At cost itu harus ada disertai dengan bukti, dan satuannya atau 1 kali perjalanan 1 orang itu 75.000. Jadi hanya 75.000 maksimal. Nah ini sekali lagi maksimalnya. Karena sekali lagi ini sifatnya at cost. Misalnya 75.000 kok enggak sampai segitu Mas kayaknya, karena mungkin dari Disnakernya cuman bawa motor dan ngasih buktinya 25.000 ya tidak apa-apa, nanti sisanya akan dikembalikan ke negara. Lalu yang komponen utama pelatihannya yang nomor 2 yang A, pengadaan modul, di sini kami tuliskan 100.000. Nanti monggo kalau misalnya mau diubah karena dianggapnya atau dirasa kurang bisa.
penggandaan modul karena sifatnya penggandaan, maka nanti buktinya adalah berupa bukti fotokopi modulnya, fotokopi, jilid atau bentuk yang lain. Jadi bukan yang modelan satu paket terus tiba-tiba muncul angka 100.000 dikalikan 16, itu tidak. Nanti semua bukti-bukti akan kami cek secara detail juga. Lalu yang kedua, bahan di sini kami tuliskan 9 juta. Nah, terkait bahan itu ada panduan untuk maksimal besaran bahan pelatihan yang ada di Juknis. Jadi di Juknis itu untuk setiap program pelatihan sudah ada besaran bahan pelatihan maksimalnya. Nah, ini kenapa kami tuliskan sini 9 juta? Karena sekali lagi menyesuaikan dengan jumlah nanti totalan distribusi dari masing-masing biaya ini. Karena tadi sekali lagi sifat paketnya hanya maksimal 50 juta, maka harus digunakan seefisien mungkin. Kalau 10 juta gimana ya? Monggo nanti bisa diubah, karena ini sekali lagi di warna kuning itu masih bisa diubah. Nanti menyesuaikan dengan kebutuhan. Sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk bahan pelatihan ini nanti juga ada daftar rencana pembeliannya. Jadi 9 juta di situ harus bisa dijelaskan mau dibelikan untuk apa. Nah, namanya bahan saja yang habis pakai, bukan yang bentuknya peralatan. Jadi kalau kemarin sempat di Banprok BLK Komunitas ada pelatihan desain grafis tapi mau beli lemari arsip, itu jelas tidak bisa karena lemari arsip itu adalah peralatan bukan bahan. Mau beli printer itu juga nggak bisa karena printer itu peralatan bukan bahan. Jadi bahan pelatihan itu adalah yang habis pakai. Asuransi ketenaga kerjaan, jadi memang tadi di Juknis tidak dijelaskan bahwa ada namanya asuransi, tapi di nota dinas yang diterima oleh setiap UPTP, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kementerian Tenagakerjaan, itu diwajibkan untuk setiap PBK atau pelatihan berbasis kompetensi itu ada asuransinya. Nah, asuransi di sini kami bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi setiap peserta pelatihan, masing-masing peserta pelatihan nanti akan didaftarkan asuransi tenaga kerjaan, memiliki atau mempunyai hak terkait asuransi tenaga kerjaan melalui BPJS Tenaga Kerjaan. Nanti pada saat hal teknisnya nanti akan kami hubungkan juga nanti dengan BPJS, jadi tidak usah bingung, tidak usah bertanya-tanya, karena nanti mungkin pada saat PKB pun ada perwakilan dari BPJS Tenaga Kerjaan yang menjelaskan lebih rinci lagi. Tapi di sini gambarannya